tolong yang masih belum yakin bahwa saudara bisa tidak berdosa, saudara yang baca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Dan habis kamu baca, omongan pertama harus ini, amin Tuhan, amin Tuhan. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Dan setelah ini kita break makan siang dulu. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Sekali lagi saya mau kasih tahu, Alkitab ditulis, jangan pernah bicara kita tidak bisa jadi pelaku. Artinya apa yang semua ditulis oleh Alkitab itu ya dan amin, dan saudara dan saya bisa jadi pelaku firman. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Saya coba simpulkan gini. Jangan pernah berbantah dengan firman. Nah, kalau prosesnya itu memang saudara belum sampai ke sana, itulah tidak apa-apa. Itulah sebabnya kita kenapa butuh komunitas anak-anak Tuhan yang saling mendorong, saling menguatkan, saling mengarahkan supaya kita mau semua serupa seperti Yesus. Nah, dalam proses itu iya, tapi kita mesti putuskan dulu bahwa bisa saya ini tidak berdosa. Kenapa? Kita sudah ketemu sama firman-Nya. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama, pelan-pelan kita nikmati bersama-sama deh ya. Siapa tahu tadi yang bilang bisa dalam hati kecilnya sebetulnya ragu-ragu sih gitu ya. Kita ampuni sama-sama ya. Kelihatan dari wajah saudara kok ya. Makanya Alkitab bilang ini ya, mata ini jendela buat jiwa. Gitu loh. Mata ini penting. Nah, makanya apa-apa tuh kalau sudah nanya-nanya sama orang, lihat matanya. Mata ini tidak bisa dibohongi. Gitu. Ya. Yuk, 1 Yohanes 3 ayat 9. Baca pelan-pelan. 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah. Stop dulu. Setiap orang yang lahir dari Allah. Siapa yang sudah lahir dari Allah? Nah, ya. Tadi kan saya sudah jelaskan ini ya. Ini ya. Lahir dari Allah. Lihat sekali lagi saudara. Kenapa kita tidak bisa berbuat dosa? Baca ulang ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Bisa? Tidak berdosa? Bisa. Ini firman yang bilang. Ya, amin. Firman bilang. Bisa saya dan saudara ini tidak berdosa. Kenapa? Ayat Alkitab bilang sebab apa? Benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir. Ya dan amin firman. Ya, ada apa tadi? Benih. Bahasa yang saya pakai apa? Gen ilahi. Gennya Yesus. Makanya pencet lagi. Pencet lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Makanya saya mau kasih tahu ya, pesan akhir tahun kemarin saya broadcast ya, pada teman-teman, siapa yang bertumbuh dalam kehidupan? Dirimu, egomu, sinodemu, semua, atau Yesus yang bertumbuh tahun ini, tahun 2015? Kalau Yesus yang bertumbuh, semuanya pada Yesus. Makanya di jemaat saya tuh bilang begini, saya suruh nyanyian semua yang cuma pengagungan Yesus. Saya bilang lagu-lagu yang tidak mengagungkan Yesus itu, yang cuma mengagungkan diri sendiri, sudah gak usah nyanyiin ya. Contoh lagu yang mengagungkan diri sendiri, jangan saya nyanyi lagi.
segala persoalan yang kita hadapi. Wah, kalau gitu kita nangis. Tinggikan Yesus. Yesus. Nah, lihat ya. Siapa tadi kalau lahir, yakin ya, yakin. Dalam benihmu, dalam dirimu ada benih ilahi, ada benih Yesus. Engkau bisa jadi muridnya Yesus, bisa seperti Yesus, pakai Yesus dalam dunia ini. Jadi nanti sesi berikutnya, gak usah nanya-nanya bagian ini. Ya kalau Bapak masih nanya, ya Bapak masih belum menang. Udah yakin ada benih ilahi? Ya. Benih ilahi ini harus ada. Ini yang mesti ditumbuhkan. Ya, ini yang mesti ditumbuhkan. Gitu ya. Nah, tapi kalau ini yang benih yang di benih manusianya yang ditumbuhkan, itu yang aku sebentar perlukan dan enggak. So itu kemana kalau di Indonesia, ya, diundang orang kemana saja. Ada beberapa gereja kadang-kadang ini, aduh Pak, gimana mau undang Bapak? Gimana saya tanya. Gimana Pak? Ongkosnya, PK-nya. Lalu mau undang mau nanya? Loh kalau mau undang aja. Iya tapi bagi. Saya cuma bilang, kalau kamu undang saya, kalau saya sudah bilang iya bisa, saya sudah latih diri saya sudah punya tiket PP bulan, saya sudah punya semuanya. Kamu mau nak kasih itu bukan urusan saya, karena saya hamba Kristus bukan hamba uang. Amin. Itu prinsip harus gitu. Nah, kenapa ini jadi lainnya dia mesti ditumbuhkan? Kenapa nih? Loh coba lihat zaman dulu. Kira-kira Yesus tuh butuh banyak hal enggak? Nah, makanya nanti saya bicara satu sesi. Ya, salah satu karakter murid itu adalah hidupnya sederhana. Hati-hati kalau hidup mulai nggak sederhana. Ya, mulai hedonisme. Wah, sudah. Itu yang sebenarnya hedonisme itu yang dia mau dikasih makan terus apa aja tuh? Daging kita ini kan. Jangan suruh bilang jadi kalau itu Bapak anti kemapanan. Enggak. Saya berdoa cuma saya semua diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa, yang kerja di hotel, saya bilang, kamu mesti satu saat berhenti jadi karyawan hotel, jadi pemilik hotel. Amen. Saya bilang, kenapa kita penting? Misi itu butuh uang. Yes. Nah, nanti kita akan belajar hidup sederhana supaya apa? Ya, kan Alkitab bilang begini, asal ada makanan dan pakaian, cukup. Nah, pernah Tuhan bilang, asal ada makanan, pakaian, mobil bensin, rumah ini. Kan sekarang ini aja. Jemaat sekarang ini yang ngapain? Iya Pak, asal cukup ini. Secukupnya, kata Tuhan. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Terus banyak sekarang jemaatnya. Secukupnya, cukup beli bensin, cukup beli. Itu nambah hati-hati. Yang menambah firman kata Alkitab, nanti pahalanya dikurangi sama Tuhan. Jangan nambah-nambah, jangan kurang-kurang firman. Ya, jadi di bagian pertama saya cuma mau meyakinkan itu makanya ya. Baca coba. Makanan kurang dikit apa ya? Ya. Kita tuh mesti latih apa saja hidup kita ini. Mesti latih biasa. Percayalah, murid tuh begitu. Oh murid aja, gurunya itu. Yesus tuh tidak punya tabungan untuk meletakkan kemana. Dia bisa tidur di mana-mana. Banyak saya kadang-kadang aneh kalau saya pergi ke mana. Selalu pertanyaan ke orang ini, Pak bisa tidur mana? Saya selalu jawab begini, jangankan tidur di kasur yang enak, kalau saya tidur di terminal aja bisa. Waduh, mandi di terminal aja bisa deh. Orang bilang, ya cuma sekarang istri saya pesan satu, kalau mandi di terminal, ya nggak apa-apa lah mandi di terminal. Yang penting mandi dari air yang mancur. Terus, kenapa kalau yang di ember nanti ada bakterinya gimana? Nanti saya bilang dalam Yesus itu kalau jangan bakteri, racun aja tidak membunuh kita kalau kata Alkitab. Udah yakin tuh? Amin. Yang penting jangan pilih gomo tes, beli racun lo minum. Tes minum ya cobain Tuhan ya mati. Tapi kalau sudah memang sungguh-sungguh percayalah, saya cuma percaya. Saya itu kalau pada hadapan orang itu selalu menyebut saya lupus.
lupa usia maksudnya. Saya bilang saya percaya kalau saya melayani Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Gitu loh. Ya, nah, jadi itu ayatnya. Terus coba lihat sisi yang lain ya. Coba kita kan bicara nanti ini gini, kan sama kan, seperti Yesus. Makanya ada ayat lagi, coba baca Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Semua Tuhan beritahu bahwa kita sekali lagi bisa seperti Yesus. Makanya ayat ini juga muncul. Sudah ketemu Roma 8 ayat 11? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan jika roh Dia. Nah lihat ya. Dan jika. Apa artinya jika? Seandainya. Ya. Jika roh Dia. Dikatakan. Roh itu. Dikatakan roh Dia. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, Yesus sebagai manusia dulu mati. Roh itu membangkitkan. Dikatakan terus apa? Diam di dalam saya. Ya, langsung praktekkan. Diam di dalam saya. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati apa? Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam. Makanya lihat, itu Tuhan bicara yuk. Hari ini, ya, masa lalu kita sudah diselamatkan. Hari ini, engkau bisa bertumbuh dalam keserupaan. Tetapi di masa depan juga, engkau tetap bisa sama seperti Yesus. Kau akan mengalami kebangkitan tubuh. Makanya kita ini jadi anaknya Yesus ini luar biasa. Masa lalu, masa kini, masa depan sudah semua dicampur sama Tuhan. Apalagi yang ditakutkan? Nah, ketakutanmu kenapa? Karena hedonismemu itu tadi. Tapi kalau selama kamu prinsipnya seorang murid asal ada makanan dan pakaian cukup, kau akan enjoy hidup itu. Kenapa kau tidak enjoy? Karena kita punya musik, TV kita masih 11 menit. Tetangga sudah 14. Dari 11 pengen bertumbuh 14. Begitu sudah tumbuh 14, aduh, tetangga sudah 16 ya. Pusing lagi. Begitu sudah 16 ya, tetangga sudah 19. Gitu. Begitu sudah 19 kita pikir kapan 100 ini. Kalau udah 100 ini nggak puas lagi. Kapan tenteman di rumah gue? Hedonisme kita, daging kita ini. Karena saudara ini, ya saya sebut ini bukan jemaat saya langsung. Kalau jemaat saya langsung saya bilang, yang setelah ini tidak siap jadi murid, tinggalkan retreat ini tidak apa-apa. Itu kalau jemaat yang saya tidak punya otoritas ngomong gitu di sini kan gitu kan. Tapi kalau jemaat, ya itu sampai jemaat ngomong, kok ada pendeta muslim-muslim juga. Oh, saya cuma bilang gini. Buat apa bersama-sama dengan saya tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan? Itu satu. Buat apa bersama-sama dengan saya tapi tidak mau serupa dengan Kristus? Buat apa? Capek-capekin kan? Betul enggak? Nah termasuk saudara, itu saudara mesti pikirkan betul-betul bahwa kita jangan euforia gitu ikut Yesus. Kalau sudah baca di Alkitab, Yohanes pasal 6, euforia itu orang ikut Yesus. Wah euforia. Karena Yesus membuat mujizat. Wah, yang tidak makan dikasih makan oleh ini. Mereka pikir, wah enak ikut Yesus ya. Gila enak, sakit disembuhkan. Tidak ada makanan, Yesus bikin mujizat. Tiba-tiba saudara, Yohanes pasal 6 itu, Yesus ngomong, aku nanti akan mati di salib. Dia ngomong penderitaan. Dia ngomong kesulitan. Makanya nanti baca Yohanes 6 ayat 66. Kalau disambung 6. Alkitab bilang Yohanes 6 ayat 66.
Mereka semua itu yang cuma ini loh, nih, cuma penggemar, cuma fan-nya Yesus. Coba baca ayat 66 Yohanes 6, apa yang terjadi? Wah, Yohanes 6 ayat 6 ayat 66. 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Hati-hati makanya. Tolong ya, kalaupun hari ini belum nyampe, makanya tadi saya ajak, kita bisa tidak berdosa. Kita bisa seperti Yesus. Karena saya khawatir kalau saudara ngomong, tidak bisa di awal, nanti kita masuk yang ini loh. Tidak bisa mundur satu saat. Nah, makanya 67 Yesus nanya bagaimana? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Loh ya, Yesus ngusir enggak? Oh, ngusir. Jangan dikira Yesus mau main-main buat pengikutnya. Yesus setelah lihat murid-muridnya pergi, Yesus tanya sama yang 12, lu gak mau pergi juga? Silakan mau pergi juga. Gak apa-apa. Ini bedanya Yesus sama pendeta zaman sekarang. Kalau pendeta zaman sekarang jangan pergi. Sampai kalau di Indonesia dia bilang begini, kalau dia murah, mau pindah ke perumahan A, maka pendetanya bikin di perumahan A. Nanti kalau pindah coba aja di perumahan B, dia kejar lagi di perumahan B. Nggak mau dia serahkan kepada orang lain. Yesus itu tidak main-main. Nah, makanya meskipun saya tadi bilang, saya nggak punya otoritas. Silahkan kalau nggak mau jadi murid. Karena nanti ini pelajarannya soal murid. Dan sudah tidak enak pasti. Percayalah, saya tidak pernah akan ajar saudara bagaimana liga akan menjadi kaya. Tidak ada. Nah, tidak ada. Makanya tadi saya sudah bilang, murid itu hidupnya sederhana. Nanti saya tunjukkan. Jadi kalau sudah pengen hidupnya tidak sederhana, ya, rasanya sudah nggak cocok dengan murid gitu. Nah, daripada sudah stres dengerinnya, bahkan kasihan. Aduh, salah masuk. Gua pengennya bagaimana? Loh, itu kan yang ditawarkan dunia hari ini. Betul ya? Nah, sama seperti gini. Seperti Yesus pernah ngomong sama orang muda ini, ya, karena orang muda sebelumnya, guru, apa yang harus aku lakukan untuk aku punya hidup kekal? Kalau sudah nanya kan, ditunjukkan sama Yesus. Loh, kamu mau betul-betul nih? Iya, betul. Kira-kira kalau Yesus ngomong gitu, kira-kira gimana? Loh, itu maksudnya mesti realita, ya. Nah, makanya kita mesti punya ini loh. Kenapa saya sedikit singgung tadi seperti ini? Kita mesti punya strong luck lah saudara kita, supaya nanti yang masih belum bisa jadi pelaku firman, ya itu ditolong gitu maksudnya. Kita nggak boleh sendiri, ya. Nah, makanya nanti ada proses, ya. Ada proses saudara yang jadi murid, akhirnya bisa bertumbuh untuk bisa bina orang lain. Terus gitu, karena kita punya perintah dari Yesus, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Saya tahu memang kesulitan terbesar kenapa orang Kristen hari ini nggak mau jadi murid, karena memang hari ini sudah banyak orang Kristen yang karatan. Tahu karatan? Tahu. Nah, susah. Kenapa? Karena sejak awal sudah tidak diajar jadi murid. Kedua, saya selalu makanya mengingatkan teman-teman saya pendeta, hati-hati kalau kasih pengajaran sama jemaat, jangan pengajarannya gaduh-gaduh. Contoh gaduh-gaduh itu gini, saudara hari ini diajar untuk hidup radikal sebagai muridnya Tuhan. Tiba-tiba besok datang orang yang ngajar saudara yang tidak radikal, nggak perlu radikal gitu. Sejujurnya saudara pilih yang mana? Wes, dokter suci milih yang mana? Pilih yang mana sih? Pilih yang enak kan? Betul? Nah, jadi kalau besok-besok setelah saudara diajar jadi murid yang nggak radikal, saudara mendengarkan orang yang 3
3 langkah diberkati. 3 langkah jadi kaya. 3 langkah bagaimana menikmati kehidupan yang luar biasa di akhir zaman. Bagi saya begini, ya hidup kita ini luar biasa bersama Yesus. Hidup yang luar biasa itu bersama Yesus, bukan luar biasa hedonisme. Ya, nah, jadi di sesi pertama, pokoknya sesi pertama, 2, 3, masih 16 sana, 16 sini. Baru nanti setelah itu ya, maksudnya saudara-saudara kan gini kan saudara punya apa ya? Punya sebuah kekuatan untuk saudara mau jadi murid yang luar biasa. Ya pencetin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ya Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Di dalam hidup kami ada benih ilahi, dalam diri kami ada Kir-Mu Tuhan, yang membuat kami bisa seperti-Mu, bisa jadi murid-Mu Tuhan, bisa hidup seperti Tuhan waktu di bumi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Siang ini kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu sudah memberitahu kami bisa seperti Tuhan. Makanya kami mau meresponi Tuhan. Waktu Tuhan berkata, ikutlah aku, jadilah murid-Ku, kami bersama-sama mau meresponi. Karena kami sadar kami bisa seperti Tuhan. Makasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus bertumbuh dalam gen ilahi kami. Tolong kami Tuhan,